haji ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk pergi haji. Haji itu hukumnya wajib. Begitu juga umrah. Kewajiban pergi haji dan umrah seumur hidup satu kali. Satu kali seumur hidup kita wajib melaksanakan ibadat haji dan umrah. Minimal seumur hidup itu satu kali kita melaksanakannya. Begitu juga umrah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang wajib yang punya kemampuan, yang kagak punya kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak dipaksa oleh Allah Taala melainkan sebatas kemampuan dia. Allah Taala bilang kepada Sayyidina Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amig. Ya, umumkan kepada sekalian manusia untuk datang ziarah ke rumahnya Allah untuk pergi haji. Niscaya tuh orang-orang bakalan pada datang, yang jalan kaki, yang naik kendaraan, begitu datang dari tempat-tempat yang jauh dari pelosok, datang ke sana semuanya mendapat untuk menyaksikan manfaat bagi mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia. Masya Allah. Hakadha, itu ketika Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, Allah Ta'ala bilang azin finnas bil hajj, umumkan tu manusia untuk pergi haji. Waktu diumumkan, mau diumumkan, ya Allah, di kampung ini kagak ada siapa-siapa, saya mau ngejerit, bilang ke siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Bilang anta azin alaina al balagh, tugasmu memanggil, mengumumkan, mengundang, saya yang nyampaikan. Itu undangan kemana nyampainya? Maka Nabi Ibrahim memanggil, ayuhan nas, sekalian manusia, Allah Ta'ala memanggil kalian untuk berhaji ke rumahnya, berziarah, berkunjung ke rumahnya. Itu panggilan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sampaikan bukan ke telinga manusia, tapi Allah Ta'ala sampaikan ke alam arwah. Arwah yang masih pada terkumpul di alam mereka dalam penantian sebelum terlahir ke alam dunia, Allah Ta'ala sampaikan panggilan Nabi Ibrahim ke sana. Sebab al-arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah sebelum terlahir ke dunia mereka saling berkelompok-kelompok. Yang di sana ngumpul, di sini ngumpul. Yang di sana enggak ketemu, di sini juga enggak ketemu. Ini isyarat kalau kita dulu juga ketemu. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salihin, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal, para masyayikhna. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah Taala kumpulkan arwah kita dengan arwah mereka di alam sana, terus Allah Taala kumpulkan lagi kita dengan mereka di alam dunia, dan Allah Taala kumpulkan kita dalam menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahan fi hadzal alam wa huwa fi alam akhar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka semuanya, bersama Nabi Muhammad besok ketika kita pindah ke dunia yang satu lagi, ya, ke alam barzah, ke akhirat. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil walad, ya, kita masuk bersama Nabi Muhammad dan keluarganya di barisan pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil panggilan Nabi Ibrahim disampaikan ke arwah yang masih belum lahir ke alam dunia. Maka di antara arwah tersebut yang nyaut labbaik Allahumma labbaik, maka dia ditakdirkan oleh Allah untuk pergi haji. Syuf pengaruhnya. Yang nyautnya satu kali di dunia ditakdirkan hajinya sekali. Yang nyautnya 2 kali, insya Allah ditakdirkannya 2 kali. Yang nyautnya 10 kali, insya Allah ditakdirkannya 10 kali. Yang kagak nyaut, ya belum rezeki ente, belum nasib, ya. Hakadha Allah yarzuqna wa iyyakum as-sabiqa al-hasanah insyaallah, ya, dikasih kita nasib yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, itu jamaah pada pergi haji semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang nih, Islam dibangun atas 5 perkara, 5 pondasi. Syahadatain, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, dirikan salat, ngasih zakat, pergi haji, puasa Ramadan. Terus Nabi juga bilang orang kalau dia punya bekal, punya kendaraan, bekal ada, bekal buat dia bawa haji.
dan bekal buat dia tinggalkan kepada keluarga yang wajib dia nafkahi selama dia pergi haji. Dia punya bekal dan dia punya kendaraan, punya, ya kalau dulu onta atau kuda, punya kendaraan. Kendaraan tuh disyarat apa namanya, kalau seandainya jarak dia ke mana namanya, ke Mekkah lebih dari marhalaten, kalau kurang dari itu maka hatta jalan kaki dah. Dia punya kendaraan, punya ongkos, punya duit buat berangkat. Walam yahuj, udah punya bekal, punya ongkosnya, tapi kagak pergi haji juga. Nah, lu kagak beres emang. Fama fala alaih an yamuta insya Yahudian wa insya Nasranian. Nah, kalau ente dikasih kemampuan terus kagak pergi haji juga, nah lu mau mati Yahudi atau mati sebagai Nasrani? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ancaman yang dahsyat buat orang yang meninggalkan haji kalau dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Kalau seseorang punya kemampuan, jangan tunda, jangan males-malesan, jangan diundur-undur, jangan cari uzur-uzur dari tahun ke tahun. Tar ila kam tuakhir taubatak min am ila am falaysa tadri bi'amin yatik hunagis autam. Sampai kapan ente mau nunda taubat, mau nunda amal baik, mau nunda haji dari tahun ke tahun? Ente nggak tahu tahun ini ente bakal melengkapinya atau ente keburu mati. Begitu. Jangan menunda-nunda dari tahun ke tahun padahal dia punya kemampuan. Wah, dia kan nggak tahu, jangan-jangan ntar datang kematian, nah dia belum melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ataupun juga kemampuan yang dia punya, orang nggak selamanya mampu. Mungkin tahun ini mampu, tahun depan belum tentu dia mampu. Mumpung dia mampu, buruan deh pergi haji. Wa illa, kalau dia udah wajib haji tapi dia belum melaksanakan, udah punya jalannya, udah diberikan ke lapangan tapi dia nggak melaksanakan haji, ya udah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pelaku maksiat, waliyadzubillah min dzalik, menghadap sebagai penjahat kepada Allah taala. Kemampuan tuh ketika seseorang dia punya apa yang dia perlukan untuk perjalanan menuju haji, pergi dan pulang, bukan pergi doang. Di sana ente mau ngapain? Mau ngeteng pulangnya? Ya, pergi sama pulang juga. Ya, punya bekalnya, punya ongkosnya di sana, dan nafkah buat dirinya dan nafkah orang yang wajib dia nafkahi di tanah air. Orang itu juga kemampuannya itu beda-beda, lain-lain. Ya, tergantung dari dekat atau jauhnya jarak rumah dia menuju ibadat haji. Barang siapa maksain pergi haji, kenapa lu maksain pergi haji? Kan ente belum punya kemampuan, ya, belum punya kemampuan yang membuat dia jadi wajib haji, tapi dia tetap maksain mau pergi haji. Kenapa? Habis aneh kangen sama rumahnya Allah, kangen mau ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahalanya dia lebih sempurna lagi, ganjarannya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan syarat, jangan sampai membuat dia menelantarkan hak-haknya Allah dalam perjalanan ataupun di tanah air yang dia tinggalkan. Ane belum wajib, jadi ane yaudah dah ambil duit dulu dah, pinjem sama siapa begitu, udah gitu ane ya nggak harus ganti dah begitu. Ya hajinya dari duit haram, haji minjem, haji nyolong, haji nyuri, haji nipu, itu namanya. Ataupun juga antar di sono jadi telantar. Ya, di sono bagaimana mau makan apa? Jadi telantar, dia ngemis, dia nyopet, waliyadzubillah min dzalik. Begitu. Atau di sana hati jadi sibuk mikirin nafkah, mikirin dunia, mikirin cari makan. Mestinya ente kesana sibuk ibadat, malah jadi sibuk sama yang kagak-kagak. Oh, nggak sedikit yang terjeblos dalam perbuatan yang haram. Hakadha. Orang yang macam begini, apa dia pergi haji, padahal Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Lu tuh kagak wajib, nah makan aja susah. Dan lu tuh kagak wajib haji, tetap dia mau maksain, mau apa, ya segala macam dijual, dari barang dia sama barang orang juga ikut dijual. Begitu. Lu tuh kagak wajib, wah, tetap dia mau maksain diri. Akhirnya di sana jadi terlunta-lunta, terjeblos dalam yang haram. Ibaratnya itu kaman yu'ammir gasran wa yukharib misra.
dia bangun satu istana tapi ngancurin satu kota. Mana mau ngebangun istana tapi dihancurin satu negeri, satu kota, ya sama juga bohong. Nah ini perlu diingatkan sebab banyak orang yang kayak begini. Kalau emang haji tuh undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ente punya duit alhamdulillah ya. Tabung deh, buruan mendaftar secepatnya. Kalau kagak punya duit ya udah terus terang, duit kagak menentukan. Berapa banyak orang punya duit tapi nggak pergi haji. Berapa banyak orang yang tinggalnya di Mekah meninggal usia 80 tahun belum pernah pergi haji sekalipun juga. Berapa banyak orang yang meninggal di Madinah Al-Munawwarah dalam usia 80 tahun, seumur hidupnya dia tuh selalu sholat 5 waktu di Masjidin Nabawi tapi gak pernah ngasih salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahrum, terharamkan. Itu undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tahu-tahu tanpa disangka-sangka lu berangkat haji. Subhanallah. Ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mudahkan kita bisa pergi haji. Kemudian orang yang punya kemampuan buat pergi haji, banyakin haji, nggak apa-apa, ya. Dengar kata Allah, jangan dengar apa kata orang. Pergi haji, mau tiap tahun juga boleh pergi haji. Alhamdulillah nggak apa-apa. Berangkat pergi haji. Al-haq la yamna' minal haq. Oh itu daripada pergi haji banyak orang juga nunggu kuota, kasih kuotanya buat orang. Ya belum tentu juga ente. Kalau ente nggak berangkat haji, apa itu orang bakalan pergi haji juga? Belum tentu juga. Ya haji itu rezeki, panggilan dari Allah. Ente daftar lagi tiap tahun daftar. Kalau emang dikasih jalan, nggak dikasih jalan ya khalas, ente udah dapat niatnya. Kalau ente punya duit, begitu. Kalau kagak bisa tiap tahun, hatta 5 tahun sekali minimal, paling kagak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, disebutkan tuh dalam hadis qudsi oleh Allah taala, inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa wassa'tu alaihi fil ma'isyah tamdi alaihi 5 awam wa lam yafid alayya la mahrum. Hamba saya kasih badannya sehat, saya luasin rezekinya, duit dia. Berlalu 5 tahun tapi enggak berkunjung kepada saya. Ini hamba yang terharamkan dari pahala, dari anugerah Allah taala. Banyakin pergi haji sebab pahalanya gede. Rasulullah bilang afdalul jihad al-hajj. Jihad yang paling afdal pergi haji. Jihad yang paling afdal pergi haji, kata Rasulullah. Innal hajja yahdimu ma qablah ay minadz dzunub. Itu haji itu akan menghancurkan segala sesuatu, kejahatan, dosa-dosa yang terjadi sebelum haji diampunin oleh Allah taala, kecuali utang, ya, kecuali utang. Oh, mentang-mentang itu pulang haji utang lunas. Mentang-mentang ente pergi haji pulang kesalahan sama orang, tanahnya orang yang udah ente sikat, haknya orang, warisannya orang, lah enggak ada. Illa tabiat, tetap harus dikembalikan kepada yang berhak. Harus wajib dikembalikan kepada yang berhak. Wa in ta'allaqa bihaqqi adami la budda min tabri'atin lizimami. Haji mabrur, kata Rasulullah, man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang pergi haji enggak mengucap, tidak rafath sama sama fusuk, lam yarfuth walam yafsuk. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuga. Apa itu rafath? Apa itu fusuk? Itu syai'an jami'an li agwal wa af'al gabihah. Itu rafath dan fusuk segala sesuatu yang menggabungkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang kalau pergi haji tinggalin ucapan yang kotor. Jangan ngomong jorok, jangan ngomong porno, jangan ngomong yang genit-genitan. Lihat tuh matanya tuh, ya, lihat tuh kulitnya tuh, lihat tuh lirikan, ih ganteng, ih keren. Astagfirullah, ente lagi pergi haji. Kadang orang depan Masjidil Haram ngelihat yang haram. Depan Masjidil Haram dia ngelihat yang haram. Depan Ka'bah ngelihat aurah, ngelihat aurat. Waliyadzubillah min dzalik. Berlipat ganda jadi dosanya dia. Jaga diri dari yang haram, yang diharamkan. Begitu. Wow. Yang pergi haji, dia enggak mengucapkan kata-kata yang kotor. Dia juga tidak melakukan perbuatan yang kotor. Maka dia keluar
Ibaratnya tuh dia keluar dari dosanya seperti bayi keluar dari perut ibunya, kagak ada dosa sama sekali, diampunin oleh Allah Ta'ala. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dari satu umrah ke umrah lainnya akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi antara keduanya. Adapun haji mabrur, apa balasannya? Gak ada balasannya kecuali surga. Mau cari balasan yang setimpal, kagak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, bagaimana al-hajjul mabrur insyaallah. Birrul hajj, mau haji mabrur kagak? Haji mabrur, kalau ente hajinya mau mabrur, birrul hajj it'amut ta'am walinul kalam. Nabi ditanya, ya Rasulullah, nih haji mabrur, yang bikin haji jadi mabrur apa? Nah, haji mabrur, ente kasih makan orang di perjalanan, kasih makan orang dan berucaplah kalimat yang baik. Itu dia. Hatta ente nggak pergi haji, kalau ente ngasih makan orang, ngucapin kata-kata yang baik, ente mabrur. Masya Allah.